Wajahnya nampak nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama sekali anak-anak Ustadz, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya, khususnya pada hari ini Allah masih mempertemukan kita ya dalam kelas tajwid. Juga Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga ya kita sama-sama bisa menuntut ilmu di pagi yang cerah ini. Tak lupa juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengharapkan di yaumil akhir kelak kita dapat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu doanya? Karena kita merupakan umatnya. Ya, karena kita merupakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang tidak ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada? Ada yang enggak pengen jumpa Nabi? Enggak ada ya. Kita semua pengen jumpa Nabi, ya, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, ya, dan orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan istiqomah. Ya, istiqomah itu apa, anak-anak Ustaz? Mat wajib mutasil. Apa istiqomah itu? Ini bertemu hamzah dalam satu kata. Miko, Sandi Panjang. jangan bicara Miko. Miko dimatikan, di-unmute dulu. Ya. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu teguh, ya. Teguh kita dalam kebajikan. Ya. Istiqomah teguh kita dalam kebajikan. Maka itu anak-anak Ustaz, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita keistiqomahan. Baik itu kita dalam beramal soleh maupun kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya mubah, boleh ya. Baik anak-anak Ustaz, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita terakhir kali ini Ustaz menjelaskan mengenai mad far'i. Nah, perlu antum ketahui mad far'i ini terbagi atas dua macam, ya. Terbagi atas dua macam, ya. Yang dia terbagi karena hamzah, nah, inilah dia yang kita pelajari, maupun nanti terbagi karena sukun, ya. Taib. Kalau karena hamzah dia ada 4, ya. Karena hamzah dia ada 4. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Ingat ya, muttasil ittasala yang tersambung, munfasil yang terputus. Kemudian ada mad istilah kubra atau mad istilah tawilah. Kemudian ada mad badal. Sedangkan dia yang karena sukun dia dibagi dua, ya. Jadi ibaratnya kalau di dalam bagan itu mad far'i, ya kan? Kemudian ada dua jalur dia di bawahnya. Satu karena hamzah, satu lagi karena sukun, ya. Di bawah sukun, ya, terbagi lagi dua dia. Di sukun misalnya terbagi lagi dua. Apa itu? Yang pertama karena sukun arid, ya. Sukun arid. Nah, insyaallah nanti kita pelajari. Sukun arid itu
Ada dua dia. Yang pertama sukun arid, ada dua bagiannya. Yang pertama karena arid li sukun, mat arid li sukun. Kemudian mat lin. Kemudian dia ada sukun asli ya. Apa itu sukun asli? Itu mat lazim ya. Thayyib. Di mat lazim ini terbagi lagi di bawahnya ya. Tadi kan karena sukun dibagi dua, sukun arid dan sukun asli. Anak dari sukun arid dua, anak dari sukun asli itu cuma satu, ya. Tapi di bawahnya, di bawah sukun lazim, di bawah mat lazim dibagi dua lagi, ya. Pertama karena mat lazim kalimi, yang kedua ada mat lazim harfi, ya. Nanti insya Allah di hari Jumat Ustadz akan bagikan bagannya untuk antum catat. Tapi sebagaimana yang telah kita jelaskan, khususnya Ustaz jelaskan sebelum liburan ya, mengenai mat far'i ini. Mat far'i ini ya pengertiannya di dalam kitab Hilyatul Tilawah, pengertiannya italatu harfil maddi an miqdarihi tabi'i li sababin min hamzin au sukun ya. Memanjangkan bacaan huruf mad lebih dari kadar panjang mad tabi'i. Ya, jadi mad tabi'i cuma berharokat berapa? Dua. Ya. Mad tabi'i atau mad asli harokatnya cuma dua ya. Kadar harokat panjangnya dua. Ya, karena bertemu hamzah atau sukun. Jadi mad far'i ini merupakan dinamakan mad far'i karena dia cabang daripada mad asli ya. Sedangkan dia dinamakan mad far'i sebabnya karena ada sukun atau hamzah ya. Ingat, sebab dinamakan mad far'i tadi dia karena cabang dari mad asli. Ya, sebab keduanya karena ada hamzah dan sukun. Ini antum catat ya, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Thayyib. Ya, bisa antum lihat kita masuk ke mad wajib. Ini udah ya. Ini catat nih ya. Yang tidak ada bukunya, anak-anak Ustaz dicatat. Yang tidak ada bukunya dicatat. Halaman berapa, Ustaz? Halaman berapa nih? Aduh, enggak Ustaz foto pula halamannya. 63, Ustaz. Hah? 63. Naam, halaman 63 ya. Ya, 63 ini, 63. Benar ya. Barakallahu fiik yang sudah menjawab. Ya, nanti antum catat ya. Thayyib. Kita masuk mad far'i, bacaan mad yang bertemu dengan hamzah. Yang pertama, mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil apa pengertiannya? Huwa ayyaqa ba'da harfil mad hamzun muttasilun bihi fi kalimati wahidah. Ya. Itu pengertiannya dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa mad wajib muttasil ini dituliskan di dalam kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Adanya hamzah ya setelah huruf mad yang muttasil bersambung. Adanya hamzah setelah huruf mad apabila mad bertemu dengan hamzah sama juga ya. Dalam satu kata ya, kalimati wahidah, fi kalimati wahidah, dalam satu kata ya. Cara membacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Ya, ini contoh ya. Mad tabi'i ini kan udah tahu kan? Mad tabi'i dan mad asli sama ya. Ini ya. Fathah jumpa alif, kasrah jumpa ya, dhammah jumpa sukun bertemu dengan hamzah. Contoh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mana dia anak-anak Ustaz? Mad wajibnya. Ustaz tanya sama si Rafa Rashid.
Mana dia? Rafa Rashid. Mana dia? Rafa Rashid. Hah? Yang Anasrullah Ustaz. Yang mana? Anasrullah. Ya. Salah. Bukan ya, salah antum. Nah, berarti belum paham ini kan dengan apa yang Ustaz jelasin. Ustaz tanya sama Rifki Ahmad Faiz. Mana dia? Mad wajib mutasil dari kalimat ini. Iza ja. Yang mana? Ja. Jaa. Oke, baik. Jaa. Contoh ya. Kenapa dia ini mad wajib mutasil? Karena dia mad tabi'i ya kan? Nih ada alif fathah, Hamzah. alif bertemu dengan hamzah ya. Bukan dilihat dari sini ya, bukan dari ini, betul juga ada fathah, ada alif. Tapi jumpa lagi ja, bukan. Ya, ingat dia bertemu dengan hamzah. Contoh yang kedua, Ustaz bacain. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ustaz tanya ya. Rifki Ahmad Faiz barakallahu fiik udah menjawab ya. Ustaz tanya ini sama sebentar ya. Miko Sandi Pratama. Saya Ustaz. Ya, na'am. Miko. Ya Mana Ustaz. dia Miko? Di ayat yang kedua yang Ustaz baca tadi, mana dia mad wajibnya? Mad wajib. Ma'an Ustaz. Ma'an. Ma'an ya. Ini ya, minal mu'sirati ma'an. Kalau dia berhenti ma'a ya, tapi kalau disambung jadi ikhfa ya. Taib, barakallahu fik, benar ya. Kita lanjutkan ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Mana Baik, Ustaz? Miko barakallahu fik ya. Ustaz tanya yang lain dulu ya, Rafa. Ya Ustaz. Ustaz tanya sama Abdurrahman Zahidi. Abdurrahman Zahidi. Mana dia? Abdurrahman Zahidi. Yang di lil fuqara'i, yang di bagian ra'i-nya itu Ustaz. Ya. Coba jelaskan kenapa dia dinamakan mad wajib mutasil? Bila itu kan ada mad tabi'i bertemu hamzah. Nah, ini Yang ya, ini mad tabi'i. Ro alif ya kan, fathah. Ini ada alifnya ya, tapi panjang dia ini tandanya ya. ya Ustaz. Jumpa dia hamzah. Taib, barakallahu fik. Zaidi antum belum dapat baju sekolah? Udah Ustaz, bajunya belum kering Ustaz. Waduh, kenapa belum kering? Berapa Besok antum lah. dapat bajunya? 2 atau 1? Satu. Nah, kalau bisa beli 1 lagi ya kan, jadi nggak nunggu-nunggu kering. Taib. Ustaz bacakan ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqatilul lati tabghi hatta tafi. Ulangi ya. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ustaz tanya sama
Rafli Zufar Ahmad. Rafli Zufar Ahmad. Ya Ustaz. Nah, ayat yang Ustadz baca tadi 1, 2, 3, 4. Ayat yang keempat ini ya. Mana dia mad wajibnya? Yang bila amrillah itu Ustaz. Ila amrillah. Yakin? Ya Ustaz. Bukan Ustaz. Bukan Ustaz. Yang tapi itu Ustaz. Tafi'a ya. Tafi'a. Oke, taib barakallah. Kenapa begitu? Tadi antum jawab ila amrillah. Kenapa? Kok nggak ila aja? Tadi salah bilang Ustaz. Ya. Nah, Ustadz ingat contoh yang keempat ini tafi'a ya, bukan ila amrillah. Ila ini mad jais. Nanti kita pelajari ya. Ini ila artinya ke ya kan? Atau untuk juga ya kan? Ila amrillah. Amrillah peringatan Allah atau petunjuk dari Allah ya kan? Ini ya, tafi huruf yang berharokat kasroh jumpa huruf hamzah ya dalam satu kata. Tafi'a satu kata ini ya. Barakallahu fiik Rafli, benar ya. Contoh selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Ustaz tanya sama Ashraf. Ustaz. Rasya Atahibriz. Rasya Atahibriz. Rasya Atahibriz. Rasya. Assalamualaikum. Mana dia Rasya? Di sini yang dimaksud dengan mad wajib. Yang su sama a. Su sama a ya, su a. Oke, tayyib ya. Bisu apa artinya? Su ini keburukan ya. Keburukannya su'an fala maraddalah. Tayyib, Rasya benar ya. Su'an fala maraddalah ya. Oke, alhamdulillah, syukron, barakallahu fiik. Contoh yang lain ya. Ustaz suruh antum baca ya. Mr. Konkrete. Mr. Konkrete. Ustaz, afwan itu diganti Ustaz. Bisa diganti pun Ustaz. Digantilah, masa namanya Mr. Konkrete. Apa itu Udah di artinya? profilnya udah Rizik Afif Mubarak di situ Ustaz. Tapi waktu balik Zoom gitu lagi. Ya. Coba dikeluarkan dulu. Kan dia ini pakai email juga kan? Dikeluarkan lagi nanti ya. Jadi keluar Ustaz. Bulannya antum sekali buat nama yang pertama antum buat tuh Mr. Konkrete kan? Iya. Untung nggak Mr. 05. Coklatos. Ayo, Konkrete. Ayo Ustaz. Dibaca Rizik ini dibaca dulu. Ini yang Ustaz tunjuk nih di kursor Ustaz. Ini dibaca. Ayo, coba baca. Ada dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waji'a bin nabiyina Ulangi. wasyuhada. Ulangi. Waji'a bin nabiyina wasyuhada. Oke, tayyib. Mana dia? Mad wajibnya.
Wajib ambil ulang. Ada? Wajib ambil ulang. Mana dia? Mana mat wajibnya? Rizik atau Mr. Konkrete? 5, 4, 3, 2, 1. Nggak tahu ya? Gitu, Ustaz. Ustaz. Tunggu, yang nggak usah tanya, diam dulu ya. Nanti kalau udah Ustaz kasih kesempatan baru bicara. Suara saya kedengaran, Ustaz. Dengar. Dengar. Apa Rizik? Yang bagian pertama itu ya, Ustaz. Ya sama Ali Hamzah. Ini, coba jelasin suara antum. Kecil kali suaranya. Yang wajia itu, Ustaz. Wajia. Benar? No. Boleh. Benar atau salah? Syuhada. Ustaz. Wajiabin. Ya, thayyib. Benar, sama Iya, wasyuhada. wasyuhada. Ya, ini wasyuhada juga benar ya. Oke, thayyib. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jadi anak-anak Ustaz, ya, tidak ada qiraah yang dikatakan oleh para ulama ya, khususnya Imam Ibnul Jazari rahimahullah ya, yang menulis kitab Tuhfatul Atfal dan kitab yang lainnya ya mengenai qiraah Quran. Jadi dalam mad wajib muttasil ini ya, jadi bacaannya selalu di atas 2 harokat, 4 sampai 5. Itu dalam riwayat Hafs, qiraat Asim dari jalur Syatibiyah. Ada juga yang 6 ya. Antum bisa cari referensinya yang mana yang antum ingin kuatkan ya. Tapi kalau di sini dikatakan 4 sampai 5 ya ikutin ya, 4 sampai 5 harokat. Jadi nggak boleh 2 harokat ya, nggak boleh 2 harokat karena tidak ada yang didapatkan riwayatnya ya oleh para ulama qiraah khususnya Imam Ibnul Jazari. Jadi matan itu nanti ada matan Tuhfatul Atfal ya bukunya. Kalau antum SMA nanti kita belajar tentang matan Tuhfatul Atfal. Ya, bukan buku metode Asy-Syafi'i ini lagi, tapi isinya namanya ilmu tajwid, isinya hampir sama ya. Kemudian nanti ada matan Al-Jazariyah. Nah, ini matan-matan ini tulabul ilm, yaitu mereka menghafalkannya ya, menghafalkannya matan-matan Quran. Baik anak-anak Ustaz, udah paham semua kan? Udah Ustaz. Mad wajib muttasil kan? Ingat, muttasil tersambung ya. Ya Ustaz. Bersambung dalam satu kata ya. Kita lanjut. As-tsani, ad-darsu tsani ya. Mad jaiz munfasil ya, ini al-maddul jaizul munfasilu ya. Al-maddul jaizul munfasilu. Apabila mad tabi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Apa kata para ulama dalam kitab Hilyatut Tilawah ya? Penulis mengatakan huwa ayyati harful mad akhirul kalimatil ula wa hamzatul qat'i fi awalil kalimatil lati taliha ya. Adanya huruf mad pada akhir kata pertama ya, dan hamzah qata' atau hamzah yang terputus pada awal kata berikutnya. Ingat sekali lagi ya, kalau ini para ulama mengatakan seperti ini ya. Adanya huruf mad pada akhir kata pertama
Dan hamzah qata atau hamzah yang tidak menyambung dari huruf sebelumnya, yang terputus pada awal kata berikutnya, ya. Thayyib. Yang tadi dalam satu kata, ini tidak dalam satu kata. Itulah tadi hamzah qata, kemudian jumpa huruf hamzah lagi, ya. Cara membacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat, ya. Baik, mana Ustaz? Ustaz suruh Nafis. Nafis Pinayungan Al-Barusi. Anak Pak Ustaz. Sabarlah dan Ustaz. Ayo Nafis, baca ini. Anak yang siapa? pertama ini. Pak anak siapa? Yang Ustaz kursor ini. Unzila Nah, Ustaz tunggu Nafis. Yang lain jangan ngaji-ngaji dulu, Ustaz dengar ini. Ya. Dimatikan suaranya, di-unmute. Antum lagi belajar tajwid kok ngaji pula. Ustaz suruh si Nafis yang ngaji, bukan antum, ya. Ayo Nafis mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama nahnu muslihun. Nah, oke, Thayyib. Mana dia Nafis? Mat Lu Jais. Izat. Qalu. Lu Izat. Hah? Yang mana? Lu'i. Nah, ini ya lu'i ya. Qalu innama 4 sampai 5 harokat, ya. Thayyib. Ini dijelaskan dalam riwayat sesuai dengan riwayat Hafs, ya. Qiraah Asim dari jalur Syatibiyah, ya. Dan ketika ini disambung, ya anak Ustaz, ini harus antum tahu juga, ya. Ketika ini disambung maka panjangnya 4 sampai 5 harokat, ya. Adapun ketika dia waqaf, ya, sampai sini aja. Misalnya antum mau berhenti di sini, ya. Maka ia menjadi mad tabi'i, ya, yang dipanjangkan 2 harokat, ya. Ini ketika waqaf menjadi mad tabi'i, dipanjangkan 2 harokat. Misalnya ada antum jumpa, nah, seperti ini. Qalu, pendek dia karena dia waqaf. Kenapa dia 2 harokat? Karena hilangnya huruf hamzah yang menjadi penyebab adanya mad jais ini. Paham maksud Ustaz? Paham, Ustaz. Kalau dia, sekali lagi saya jelasin. Kalau dia disambung, maka dia dibaca 4 sampai 5 harokat. Qalu Ustaz. innama, Permisi sebentar Ustaz. Naam. Qalu innama nahnu muslihun. Tapi kalau dia berhenti, qalu, misalnya antum waqaf di sini, qalu, jadi 2 harokat. 2 harokat aja, ya. Tidak sampai 4 sampai 5, ya, karena dia berhenti, ya. Ini panjang karena ada hamzahnya. Ingat, mereka ini bersaudara, ya. Sama kayak tadi mad wajib. Paham, ya? Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, karena waktu kita sudah habis, ya. Insyaallah nanti ini kita sambung lagi, ya. Kita sambung lagi, ya. Siapa itu yang bilang ye itu? Kok senang dia belajarnya habis. Dulu para ulama selesai pembelajaran nggak senang dia, pengen lagi belajar. Ini udah habis pelajarannya, ye senang dia. Nah, inilah kita harus bersihkan hati kita, ya anak-anak Ustaz. Dulu antum lihat orang-orang soleh terdahulu, Imam Nawawi itu belajar dia sampai puluhan majelis ilmu yang beliau ikuti, rahimahullah, dalam 1 hari, ya.
Pergi ke sana, ke jumpa gurunya ini, jumpa gurunya ini, jumpa gurunya ini. Kita sekarang udah siap Anak Ustaz? Katanya. Nah. Senang kali dia kalau udah siap. Ya. Jangan begitu ya, kalau udah siap itu berarti antum dimudahkan untuk belajar lagi, murojaah artinya ya. Oke, taib Anak Ustaz, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan Ustaz. belajar Ya, Ustaz. belajar dari sekarang, karena nanti antum udah kelas 8, 9, kalau sudah ketinggalan nggak fokus lagi, udah sulit nanti untuk mengejarnya ya. Jangan jadi anak PUBG, Mobile Legend, FF dan lain sebagainya. Ya. Anak Ebet kalah Ustaz sama tahu Pring. nih muka-muka ML, muka-muka Free Fire, tahu nih Ustaz nih muka-muka udah nampak ini dari muka-mukanya ya. Jangan ya, banyak-banyak aja ngaji, baca Quran ya, belajar dan lain sebagainya. Baik. Itu aja Anak Ustaz, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bilang jangan.